Kisah cinta seorang pangeran yang menyamar jadi orang miskin. Episode 31. Malam itu, suasana di luar hotel cukup dingin. Hujan turun rintik-rintik. Almer yang sudah ada di dalam ruangan. Pesta pertunangan kekasih tersayang. Rasa-rasanya tak akan mampu lagi melangkahkan kakinya ke depan. Nirmala yang terlihat begitu anggun, bagai seorang ratu cantik jelita. Paras cantik yang alami, menghiasi kesedihannya untuk menghibur para tamu undangan. Almer yang lemas dan tak berdaya, seketika langkahnya terhenti, memandang Nirmala dari kejauhan. Berkata Jihan padanya, "Ayo kita ke depan." Namun Almer tak bisa berkata apa-apa. Kakinya tak mau maju lagi. Sempat bingung Jihan dibuatnya. Melihat Almer yang terus memandang ke depan, Jihan pun penasaran. Sebenarnya apa yang dipandang Almer, hingga dia terlihat tak berdaya. Dipandanglah dengan jelas objek yang ditatap Almer. Terkejut dia akan sosok Nirmala. Sungguh ini di luar dugaan. "Itu kan wanita pengamen yang dulu bersamamu?" tanya Jihan pada Almer. Almer hanya bisa mencurahkan air mata dengan hati yang luka. Jihan yang menatap wajah ganteng itu terlihat pucat dengan kesedihan yang teramat dalam. Jihan tak tega melihat orang yang membuatnya jatuh cinta harus bersedih pada hati yang luka. Dirangkul Almer dari samping dan berkata Jihan padanya, "Kamu harus kuat." Terdengar dari depan, proses pemasangan cincin akan dimulai. Semua undangan diminta berdiri. Di tengah keramaian itu, Farhan berkata untuk Nirmala, dan didengar oleh seluruh tamu undangan, "Pada malam ini, aku meminang Nirmala dengan mahar emas 1 set, rumah beserta isinya, dan uang tunai sebesar 150 juta. Maukah kau menikah denganku Nirmala?" Cincin yang indah akan diletakkan di jari manisnya. Tapi Nirmala yang berdiri di samping Farhan tak kuasa menahan kesedihan yang terpendam. Bukan uang yang dia harapkan, bukan kemewahan rumah yang diimpikan, akan tetapi cinta yang tulus dari Almer. Mendengar apa yang Farhan ucapkan, seketika Nirmala jatuh pingsan. Ayahnya dengan respon menahan jatuh badannya. Sungguh Nirmala tak lagi kuat. Para tamu undangan terlihat panik, namun Nirmala masih tersadar kembali, dan acara tetap dilanjutkan. Dipakaikan cincin indah itu kembali di jari manisnya. Tepuk tangan para tamu undangan meramaikan suasana di ruangan itu. Sebagai sesama wanita, Jihan bisa merasakan apa yang dirasakan Nirmala. Nampak tak ada kekuatan dari Nirmala. Jihan dengan berani melangkah ke depan, dengan tujuan ingin menjabat tangan dan memberi selamat. Padahal bukan itu maksudnya, melainkan ingin mengatakan sesuatu pada Nirmala. Almer yang berada di belakang dari para tamu undangan masih merasakan kesedihan itu. Apalagi saat Nirmala tiba-tiba pingsan. Ingin hasrat hati menolong Nirmala. Sungguh batin Almer merasa terguncang. Belum lagi cincin yang terlihat di jari manis. Berkata Almer dalam hatinya yang sedih, sambil matanya menatap Nirmala dari kejauhan, "Jika aku memenangkan pertarungan ini, itu tidak berarti banyak bagiku. Karena aku sudah membuatmu memegang tanganku. Dan jika Jin memberi aku 1 juta keinginan, aku akan menghabiskan semuanya untuk semua ciuman padamu. Dan aku sisakan hanya 1 keinginan untuk tetap dirimu berada di sampingku. Aku tidak melihat ada penghalang. Aku mencoba menemukan pandangan yang lebih baik. Pencarian aku untuk semua akan jati diri dan cinta, untuk hidup dengan kesederhanaan, berakhir ketika aku pertama kali melihat dirimu, dan rumput selalu lebih hijau, karena matahari bersinar ketika kamu tersenyum, dan ketika aku dipeluk dirimu waktu itu, dunia ini terasa masuk akal. Kamu adalah hujan di atapku di musim panas. Kamu adalah daun di musim gugur yang merubah warnaku. Kamu adalah bisikan yang aku dengar di guntur dalam petir di sisiku. Kamu adalah alasan jantungku berdetak lebih cepat.
Kamu adalah air mata yang jatuh dari tawa. Hanya kamu yang aku kejar. Cinta Almer pada Nirmala begitu besar. Almer tak ingin kalah dari perjuangan ini. Sementara itu Jihan yang sudah ada di depan mulai mendekati Nirmala. Saat para tamu undangan mulai berdiri, satu persatu ingin ucapkan selamat. Jihan tak mau hilang momen itu. Dijabat tangan Nirmala sambil berpelukan. Cipika-cipiki. Nirmala kaget bahwa yang memeluk dia adalah wanita yang pernah mengusirnya saat dia dan Almer ingin makan di restoran dulu. Pelukan Jihan begitu erat. Jihan rupanya punya tujuan mendekatkan badannya nempel dengan Nirmala. Dibisikkan sesuatu di telinga Nirmala. Dalam bisikan itu, Jihan berucap, "Jangan kau berlarut dalam kesedihan. Cinta itu harus dikejar. Farhan belum memilikimu seutuhnya. Jangan biarkan orang lain memilikimu. Karena di hatimu ada cinta yang tulus untuk Almer. Aku tahu kamu tidak kuat. Demi Allah kita tidak kuat. Tapi karena Allah kita harus kuat. Di balik yang terburuk dari yang kita alami. Ayo bangkit dan terus berjuang. Lihat di belakang sana. Di dekat pintu masuk. Seorang lelaki yang masih berjuang untukmu. Sekalipun dia harus merasa sakit. Namun tetap tabah. Dan terus bersabar. Karena keyakinannya hari esok atau lusa bahkan nanti. Kamu kan menjadi istrinya. Kamu harus kuat untuk Almer. Siapa yang akan memandu kamu melewati pagi yang gelap? Siapa yang akan mengayunmu saat matahari tidak membiarkanmu tidur? Siapa yang akan membangunkanmu untuk sholat subuh berjamaah? Lihatlah lelaki yang di belakang sana itu. Adalah jawaban pertanyaan aku padamu barusan. Kamu harus semangat. Melihat Almer dari kejauhan. Air mata Nirmala menetes dalam tawa. Hatinya berkata untuk Almer, "Kulihat dirimu dari kejauhan. Diriku seperti terlahir kembali. Dirimu menjadi semangat hidupku. Hadirmu menjadi tempat berlindungku. Dari kejamnya takdirku. Kurangku asah tak terputus. Mencintaimu dengan jiwa penuh pengharapan. Engkaulah surgaku." "Terima kasih Mbak," kata Nirmala pada Jihan. "Sampaikanlah pada Almer bahwa aku tidak pernah berubah mencintainya. Semua yang ada padaku adalah miliknya." Jihan menepuk pundaknya dan menyudahi bisikan antara mereka berdua. Jihan kemudian bersalaman dengan ayahnya Farhan serta kedua keluarga yang ada di situ. Kembali Jihan pada Almer dan pergi meninggalkan ruangan itu. Kejadian yang menimpa Nirmala mengajarkan kita untuk tidak durhaka pada orang tua. Dengan cinta dia bertahan. Karena cinta dia berkorban. Hari sudah semakin malam. Dalam mobil, dengan cuaca sedikit hujan, Jihan menyampaikan pesan dari Nirmala untuk Almer. Bahwa Nirmala tidak pernah berubah mencintaimu Almer. Semua yang ada padanya adalah milikmu. Menangis Jihan. Dia membayangkan, seandainya itu terjadi pada dirinya, aku belum pernah menemukan lelaki sepertimu di dunia ini. Hal yang kamu berikan pada Nirmala sangatlah besar. Kalau boleh aku jujur. Aku ingin merasakan apa yang Nirmala rasakan. Aku punya harta dan kekayaan. Namun semua itu tidaklah artinya tanpa sebuah cinta yang hari ini aku lihat sendiri dengan mata kepalaku. Jika Nirmala mengizinkan aku ingin hidup bersama kalian berdua. Aku mohon terimalah aku Almer, agar aku bisa merasakan sedikit dari hal yang besar itu yang kamu berikan pada Nirmala. Cukup sedikit saja. Itu sudah memuaskan aku. Mungkin kamu akan mengatakan, aku gila. Maka aku kan menjawabnya, iya aku gila. Kamu dan Nirmala mengajarkan aku tentang apa artinya hidup dengan sebuah cinta yang tulus. Aku tidak bisa merebutmu dari Nirmala. Kamu tipikal lelaki yang setia, tak gampang berpindah ke lain hati. Jalan satu-satunya, meminta izin pada Nirmala, agar bisa hidup bersama kalian berdua selamanya. Aku ingin hijrah menjadi orang yang lebih religius.
Bimbinglah aku Almer, kata Jihan pada Almer. Tiba-tiba HP Almer berdering. Titit titit, titit titit, titit titit, titit titit. Nampak di layar HP bututnya tertulis "Saya Handa Raja". Senangnya Almer mendapati telepon itu. Diangkat telepon itu. "Assalamualaikum putraku. Apa kabar dirimu di sana? Ayah dan Ratu rindu padamu." "Waalaikumsalam ayah," jawab Almer. "Aku juga rindu Ayah Handa Raja dan Ibunda Ratu. Alhamdulillah aku di sini baik-baik saja. Aku juga sangat rindu pada akan istana." Lalu ayahnya bertanya lagi, "Bagaimana pekerjaanmu? Kenapa kamu tak menjadi pemilik perusahaan aja?" "Pekerjaanku lumayan baik ayah. Banyak hal yang kudapati di sini," jawab Almer. "Untuk menambah pengalaman hidup, hal yang tak mungkin kudapati jikalau aku menjadi seorang pemilik perusahaan." Lalu ayahnya berkata lagi, "Iya sudah. Kamu harus semangat. Kamu harus kuat. Jika ada sesuatu yang mendesak, mintalah bantuan kepada orang ayah di sana. Ayah telah mengirim beberapa orang agar bisa membantumu. Mereka tak hanya memantau perusahaan, namun juga mereka ayah perintahkan untuk memantau dirimu. Ayah salut padamu." Waduh. Dalam hati Almer berkata, "Jangan-jangan ayah tahu kalau kontrakku tidak akan diperpanjang. Makanya ayah meneleponku. Jangan-jangan Ayah Handa Raja tahu hubungan asmaraku. Rupa-rupanya memang sang raja tahu semua yang terjadi pada Almer." Almer menjawab pada ayahnya, "Iya, terima kasih banyak." Raja berkata lagi, "Putraku, jika ada masalah, hubungi orang-orang ayah ini. Jaga dirimu baik-baik. Wassalamualaikum." "Waalaikumsalam ayah." Dikirimlah satu persatu nomor HP orang-orang itu. Mereka adalah orang kepercayaan raja. Jihan yang ada di situ bertanya, "Siapa yang nelpon?" Almer menjawab, "Itu sahabatku," dengan menggunakan bahasa Arab. Jihan tidak tahu apa yang Almer sampaikan. Memang raja dan pangeran seperti sahabat. Terkadang raja meminta masukan dari pangeran. Sesekali pangeran Almer meminta masukan dari ayah handa rajanya. Mampirlah mereka di sebuah penjual martabak terang bulan. Jihan suka makan martabak terang bulan keju coklat. Dipesan terang bulan keju coklat untuk dimakan di taman kota. Hujan sudah berhenti. Jihan masih mau berduaan dengan Almer. Momen yang jarang Jihan dapati. Saat duduk di taman kota, bintang di langit tak kelihatan. Berkata Jihan pada Almer bahwa pernikahan Nirmala akan dilangsungkan bulan depan. Aku akan mengarahkan semua kekuatanku serta kekayaanku untuk menggagalkan pernikahan itu, kata Jihan pada Almer. Namun Almer berkata, dia bertawakal pada Allah. Almer yakin Allah tidak akan menutup mata apabila maunya seorang hamba sama dengan maunya Allah, maka maunya hamba itulah yang akan terjadi. Tapi sebaliknya, apabila maunya seorang hamba tidak sama dengan maunya Allah, maka maunya Allah lah yang pasti terjadi. Kita manusia hanya bisa berserah diri. Di balik rencana kita, terbungkus rencana Tuhan. Semua itu tergantung pada nikmat Tuhan mana yang kita dustakan. Sejuknya taman kota menemani mereka yang lagi bersedih. Jihan bersandar di bahu Almer sambil mencicipi kue martabak manis keju coklat. Dan Jihan katakan, "Wahai Almer, kenapa bintang-bintang di langit tidak kelihatan?" Almer menjawab, "Itu karena baru habis hujan." "Kamu salah Almer," kata Jihan. "Bintang itu tidak kelihatan di langit, karena bintang itu ada di sampingku, menemani aku makan kue martabak manis di taman kota." Sambil tertawa terbahak-bahak si Jihan, "Iya Almer, kamulah bintang itu. Aku teringat saat aku mencarimu dan tidak menemukanmu. Aku hanya bisa memandang bintang-bintang di atas sana, sambil membayangkan bahwa bintang itu adalah dirimu. Kini saat aku bersamamu, aku tak melihat ada bintang di langit.
Ternyata bintangnya ada di sampingku. Bisa aja si Jihan. Almer pun tersenyum. Jihan tak hanya cantik. Dia juga wanita yang romantis dan humoris. Tak hanya kaya. Dia juga cerdik. Lalu Almer berkata, "Ayo kita pulang. Aku khawatir ayah dan ibumu memikirkan kamu yang masih ada di luar." Pulanglah mereka. Melewati keramaian kota Jakarta, Jihan nampak bahagia malam itu. Setibanya di kos, Almer pun sholat Isya. Sehabis sholat dia tertidur. Tengah malam dia terbangun dari tidurnya. Dalam tidur dia bermimpi berada di atas singgasana, diapit oleh bidadari-bidadari cantik. Di sampingnya ada Nirmala. Bidadari itu memainkan mahkota pada Nirmala. Dan Almer berkata dalam mimpi itu, "Engkaulah Nirmala, ratu bidadari surgaku." Lantas Almer terbangun. Sholatlah dia tahajud 11 rakaat. Berdoa pada Yang Kuasa agar diberikan jalan keluar. Di tengah malam itu, HP Almer berdering. Tapi tidak lama langsung dimatikan seperti orang miss call gitu. Dilihat siapa yang ada di panggilan tak terjawab. Rupanya itu ada Hafiza. Mungkin juga Hafiza lagi bangun untuk sholat tahajud. Karena tidak ada pulsa, Almer tidak menelpon Hafiza balik. Keesokan harinya, sama seperti biasa dengan hari sebelum-sebelumnya, Almer harus berangkat kerja, menunaikan tugasnya sebagai seorang pekerja cleaning service. Hari itu genap sebulan bekerja. Almer akan menerima gaji pertamanya. Dia teringat gaji pertamanya akan traktir Nirmala makan. Dan Nirmala pernah berkata padanya bahwa dia ingin menjadi bagian dari kesuksesan Almer. Almer teringat saat mereka berdua jalan mencari peralatan alat tulis untuk membuat lamaran kerja. Nirmala membantu Almer mempersiapkan semua itu. Kini saat gaji pertama diterima, Nirmala telah dipinang orang lain. Air mata hanya bisa menemani Almer. Seminggu kemudian, karena tak pernah lagi mendengar keadaan Nirmala, Almer berencana berkunjung ke rumahnya. Sepulang kerja, dengan seragam cleaning service yang melekat di badan. Karena rindu akan Nirmala, Almer berpikir baiknya lihat langsung. Sekalian silaturahmi lagi. Dengan orang tua Nirmala tak lama berselang. Tibalah Almer di rumah Nirmala. Namun waktu itu, terjadi sesuatu di rumahnya. Beberapa orang debt collector datang untuk mengambil alih rumah mereka. Orang tuanya Nirmala terlibat hutang sebanyak 500 juta. Saat menjalani bisnis dulu, yang kemudian bangkrut. Ibunya Nirmala menangis histeris. Nirmala juga ikut menangis. Mereka dipaksa keluar dari rumah itu. Ibunya menelpon Farhan untuk membantunya. Namun Farhan belum menanggapinya. Almer yang ada di situ bertanya kepada salah satu debt collector, "Ada apa ini, Pak?" Debt collector itu menjawab, "Bukan urusanmu." Seolah meremehkan gitu pada Almer. Lalu Almer bertanya lagi pada debt collector yang satunya, "Kenapa ibu ini dan keluarganya diusir keluar?" Lalu orang itu menjawab bahwa ibu ini dan suaminya terlibat hutang karena belum dibayar. Maka kami berempat meminta keluar secara paksa. "Berapa hutang mereka?" tanya Almer. Mendengar Almer terlalu banyak tanya, mereka makin jengkel sama Almer dan tidak menjawab pertanyaan Almer. Lantas Almer berkata, "Hentikan tingkah laku kalian. Biar aku bayar hutang mereka." Serasa tak percaya, seorang cleaning service punya uang 500 juta untuk bayar hutang. Almer pun dia abaikan. Terus orang-orang ini menarik ibunya keluar dari rumah. Tak tahan Almer melihatnya di depan mata. Dengan nada yang sopan, Almer berkata lagi, "Mari Pak duduk. Kita selesaikan masalah hutang piutang ini." Karena Almer berbicara dengan lembut dan sopan, keempat debt collector ini berhenti dan duduk seperti yang Almer minta. Almer tanyakan lagi, "Berapa hutangnya?" Yang satunya menjawab 500 juta dengan pandangan sinis dan meremehkan Almer. Mereka berkata, "Kamu cleaning service,
Mana bisa punya uang sebanyak itu? Jangan kamu main-main ya dengan kami, kata salah seorang debt collector itu. Almer kemudian menelpon nomor yang pernah diberikan ayahnya saat ada hal yang penting. Tak menunggu lama, telepon pun tersambung. Almer berkata, "Halo, assalamualaikum, ini siapa?" "Aku Almer." Mendengar nama Almer, orang yang menelpon itu menjawab, "Waalaikumsalam pangeran. Aku Hamzah, orang kepercayaan raja." Pak Hamzah rupanya. Ternyata Almer mengenal dekat pada Pak Hamzah. "Pak Hamzah, tolong bawakan aku uang 500 juta, kata Almer. "Aku tunggu sekarang. Alamatnya aku kirimkan lewat SMS." Almer meminta alamat rumah mereka pada Nirmala, dan dikirim lewat SMS. Namun debt collector ini merasa tidak percaya. Dia berkata, "Kamu itu cleaning service. Mana bisa kamu bayar hutang sebanyak ini? Kami beri waktu. Dalam waktu paling lambat 2 jam. Jika tidak datang orang yang membawa uang, leher kamu kami gorok di sini." 2 jam berlalu. Para debt collector sudah semakin emosi. Hari sudah semakin gelap. Pak Hamzah juga belum terlihat. Salah satu dari mereka berdiri dan membelenggu Almer, seperti mau memukuli. Nirmala sudah ketakutan. Begitu juga dengan ibunya. Tiba-tiba, Pak Hamzah menelpon bahwa dia sudah di tujuan. Pada alamat yang diberikan, Almer keluar dari rumah untuk menunjukkan keberadaan dirinya pada Pak Hamzah. Terlihat perlahan mobil yang berjalan menghampiri, mendekati pagar rumah Nirmala. Turunlah Pak Hamzah bersama 3 orang lainnya. Salah satu dari mereka adalah guide, penunjuk jalan. Pak Hamzah dan yang lainnya dipersilahkan masuk. Terlihat mereka menunduk saat berhadapan dengan pangeran. Dikeluarkan uang dalam koper kecil itu dan diberikan pada pangeran. Nampak uang di koper itu semuanya tak ada uang rupiah, melainkan uang dolar Amerika. Lalu Pak Hamzah memberi alasan bahwa tadi saat ditelepon, hari sudah semakin sore, bank sudah tutup, jadi uangnya tak bisa ditukar lagi. Almer mengeluarkan uang dengan jumlah 40.000 dolar Amerika dan berkata, "Ini Pak uangnya. Jika dirupiahkan sudah lebih dari 500 juta. Buat penanda tangan pelunasan hutang sekarang." Almer kemudian mengeluarkan uang sebanyak 50.000 dolar Amerika untuk ibunya, untuk modal usaha. Kagetnya para debt collector melihat uang dolar sebanyak itu. Begitu juga dengan ibunya Nirmala, serta semua keluarga yang ada di rumah itu. Melihat apa yang terjadi di hadapan mata, seolah seperti kisah sinetron. Seakan tak percaya siapa Almer. Bagaimana sikap ibunya nantinya? Pemirsa, di episode kali ini banyak hal yang bisa kita petik. Saksikan terus cerita Almer. Bersambung. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Cerita asli hanya di Almer artikel YouTube. Dan mohon maaf, visual gambarnya belum dirubah karena admin banyak kegiatan menjelang Pilpres. Untuk mempersingkat waktu, admin gunakan visual sebelumnya. Terima kasih.